Kedahsyatan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang paling utama dengan keutamaan yang sangat dahsyat. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah istimewa yang perintah dan keutamaannya disebutkan langsung dalam Al-Quran. Tak ada sholat sunnah lain yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana sholat ini. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Dan khusus untuk Rasulullah, sholat ini hukumnya wajib. Sholat tahajud memiliki 10 keutamaan yang luar biasa. 10 keutamaan inilah kedahsyatannya yang tak tertandingi oleh sholat-sholat sunnah lainnya. 1. Kedudukan yang terpuji. Barang siapa yang membiasakan sholat tahajud, ia akan mendapatkan kedudukan terpuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. 2. Dimudahkan urusannya. Orang yang membiasakan sholat tahajud akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, juga dibimbingnya, mulai dari urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan urusan-urusan lainnya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 80. 3. Diberi solusi terbaik. Jika menghadapi masalah, orang yang membiasakan sholat ini akan diberikan solusi terbaik. Problem serumit apapun yang dihadapinya, Allah akan memberinya jalan keluar. Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 80. 4. Ditolong Allah. Orang yang membiasakan sholat tahajud akan ditolong Allah, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya, ketika ada yang ingin mencelakainya, dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya, sebagaimana lanjutan ayat sebelumnya. Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. 5. Sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut Qiyamul Lail atau sholat lail merupakan sholat sunnah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. 6. Kemuliaan dan kewibawaan. Orang-orang ahli tahajud, dia akan diberi Allah kemuliaan dan kewibawaan. Jika ia adalah orang tua, dia akan berwibawa di depan anak-anaknya. Jika ia guru, ia akan berwibawa di depan murid-muridnya. Jika ia pemimpin, akan berwibawa di depan orang yang dipimpinnya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim Hasan. 7. Doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia mengerjakannya di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajabah. 8. Kebiasaan orang soleh. Sholat ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh sebagaimana mereka. 9. Penghapus dan pencegah dosa. Sholat sunnah ini juga menjadi penghapus dosa sebagaimana hadis sebelumnya. Bahkan tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang membiasakan tahajud mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. 10. Kunci masuk surga. Orang yang ahli tahajud insya Allah akan masuk surga, sebab sholat ini merupakan salah satu kunci surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat
Ibnu Majah. Waktu terbaik. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Waktunya terbentang mulai dari ba'da isya hingga sebelum terbit fajar dengan didahului tidur. Dan waktu paling utamanya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Tahajud kadang disebut sebagai qiyamul lail atau salat lail. Namun tidak semua qiyamul lail atau salat lail adalah salat tahajud. Jika seseorang melakukan salat sunnah di malam hari sebelum tidur, masuk dalam kategori qiyamul lail atau salat lail. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Amin.